merupakan suatu skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran. Dulu, skala ini digunakan pada orang yang mengalami cedera kepala. Namun, pada saat ini, GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang umumnya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu mata untuk menilai kemampuan membuka mata, suara untuk menilai kemampuan bicara, dan motorik untuk menilai gerakan tubuh. 3 aspek ini dinilai melalui pengamatan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan angka GCS. Untuk derajat kesadaran, disebut komposmetis jika jumlah skor GCS 14-15. Apatis jika jumlah skor GCS 12-13. Somnolen jika jumlah skor GCS 10-11. Delirium jika jumlah skor GCS 7-9. Sporokoma jika jumlah skor GCS 4-6. Koma jika jumlah skor GCS 3. Untuk pemeriksaan GCS dapat dilihat di video berikut ini. Pemeriksaan GCS yang pertama yaitu akan melakukan pemeriksaan E atau mata. Skor tertinggi yaitu 4, skor terendah yaitu 1. Untuk skor pertama, ketika kita memberikan rangsangan nyeri ataupun suara, maka pasien tidak akan memberikan respon. Ibu, pasien hanya terdiam. Untuk mendapatkan skor kedua, maka dilakukan rangsang nyeri, maka pasien akan membuka mata. Terlihat pasien membuka mata. Lalu kemudian untuk yang skor ketiga, pasien akan membuka mata ketika kita bersuara. Ibu, pasien terlihat membuka mata ketika kita memberikan suara. Lalu untuk skor keempat, pasien akan membuka mata secara spontan seperti normal. Pada pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan verbal. Skor tertinggi yaitu 5, skor terendah yaitu 1. Untuk skor yang pertama, pasien tidak akan menjawab apapun ataupun tidak berespon sama sekali ketika ditanya. Ibu, pasien hanya terdiam saja. Untuk skor yang kedua yaitu pasien hanya mengerang ketika ditanya. Ibu, pasien hanya menjawab dengan jawaban Lalu kemudian untuk skor yang ketiga, pasien akan berespon ketika ditanya, namun jawabannya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Ibu, namanya siapa, Bu? Pasien menjawab dengan jawaban di luar sehingga tidak sesuai dengan pertanyaan. Untuk skor yang keempat, yaitu pasien akan menjawab pertanyaan namun sedikit kebingungan. Ibu, namanya siapa, Bu? Pasien menjawab dengan awalan Jadi dapat disimpulkan ibunya kebingungan. Lalu untuk skor yang kelima yaitu pasien dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Ibu, namanya siapa? Presiden sekarang siapa, Bu? Pasien menjawab dengan benar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Skor tertinggi yaitu 6, skor rendah yaitu 1. Untuk skor yang pertama, pasien tidak akan memberikan respon apapun ketika kita memberikan rangsangan bahu ataupun ujung kuku. Pasien hanya tidak respon apapun. Untuk skor yang kedua yaitu ketika diberikan rangsangan nyeri, maka pasien akan ekstensi abnormal atau menjauhi badan. Pasien terlihat tangannya menjauhi badan. Lalu untuk skor yang ketiga yaitu ketika diberikan rangsangan nyeri, maka pasien akan memberikan respon fleksi abnormal. Terlihat pasien menekuk tangannya. Kemudian untuk skor yang pasien akan menghindari nyeri ketika diberikan rangsangan nyeri. Terlihat pasien menarik tangannya ketika diberikan rangsangan nyeri. Skor yang kelima yaitu pasien akan melokalisir nyeri ketika diberikan rangsangan nyeri.
Untuk skor yang keenam yaitu pasien mampu melakukan gerakan motorik sesuai perintah. Bu, bisa angkat tangannya, angkat kakinya.